Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mempersiapkan hati pikiran kita mau datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kesempatan waktu yang ada, biarlah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
sore hari ini Tuhan, kami datang lagi Tuhan. Kami adalah umat-umat ketebusan-Mu Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu, urapi seluruh hamba-hamba-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya kuasa nama-Mu yang kami tinggikan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sampai saat ini mereka masih dalam perjalanan. Percepatkanlah langkah mereka Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi tempat ini, urapi gedung ini Tuhan. Urapi seluruh tim musik, urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguasai setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan kami, pelanggaran kami. Dan biarlah kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau dapat, oh Tuhan, menerima kami, oh sebagai anak-anak ketebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah hanya Tuhan yang kami memuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalan ibadah kami sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau hancurkan segala kuasa itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami sore hari ini. Kami membukanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah kita sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita. Oleh sebab itu biarlah di saat kita memuji Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan kekuatan, dengan sukacita yang melimpah. Haleluya. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan hatiku rindu melayani Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu, haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji
hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menari dan menarilah. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menari dan menarilah. Ku puji, haleluya. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Kami bersyukur dengan pujian, dengan musik dan tarian, masuk pelataran bait suci-Nya dengan gambus seruli dan rebana. Bukan menari seperti Daud menari, bukan menari memuji Allah kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Glory, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur dengan pujian, dengan musik dan tarian, masuk pelataran bait suci-Nya dengan gambus seruli dan rebana. Bukan menari seperti Daud menari, bukan menari memuji Allah kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan.
Oh, oh, glory, glory, haleluya. Bukan menari, haleluya. Menari seperti Daud menari, amin. Bukan menari memuji Allah kita. Oh, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, glory, glory, bukan menari, haleluya. Bukan menari seperti Daud menari, amin, haleluya. Bukan menari memuji Allah kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oh, 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 glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Kalau saat kita memuji Tuhan, kita boleh menari di hadapan Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Dia sudah menolong saudara. Saudara sudah menjalani hidup ini. Bukan hari-hari yang telah saudara lewati. Itu semua oleh karena Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain hanya kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan, itulah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, berserah kepadamu di dalam haleluya kelemahanku, serah kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Kepadamu,
Mari saudara kita undang pakai berdiri. Haleluya. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau pembuat mujizat. Haleluya, glory. Haleluya, Yesus, Kau Allah pembuat mujizat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Benar Tuhan, Kau Allah pembuat mujizat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu lagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mempersatukan hati kami Tuhan. Kami ingin berdiam diri, kami ingin duduk, dan kami mau memfokuskan hati pikiran kami kepadamu Tuhan. Pinjamlah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi bersama-sama berbuat ibadah pada hari ini. Saya secara pribadi bersyukur ya, boleh kembali ya dengan damai sejahtera dan boleh berjumpa dengan keluarga dan jemaat. Ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya Tuhan izinkan dan kemurahan Tuhan ya saya boleh melakukan perjalanan ziarah ya ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Itu mujizat sekali ya, dengan ya Tuhan adakan semua ya, memang cukup besar biayanya ya, tetapi Tuhan izinkan saya ya, kerinduan sudah lama tapi ya ada waktunya Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ini dari tahun 81 semenjak saya sekolah Alkitab, saya punya kerinduan untuk membaca Alkitab ya, baca Alkitab ini. Jadi waktu di sekolah Alkitab, kalau kita melihat di dalam kurang lebih Alkitab kita ini ada 1.189 pasal. Waktu saya sekolah Alkitab, saya punya kerinduan untuk membaca Alkitab ini. Ya, saya berusaha pagi, siang, sore, saya berusaha baca 10 pasal. Jadi kalau digenapi 1.200, ya sehari 10 pasal, sebulan itu bisa 300 pasal. Jadi Alkitab ini saya tempuh baca ya selama 4 bulan. Jadi waktu itu sekolah kami 9 bulan ya, kurang lebih ya hampir 2,5 kali ya, hampir 3 kali saya baca bolak-balik. Itu tahun 82 saya selesai sekolah Alkitab. 83 saya ditugaskan di satu desa di daerah Sidoarjo. Saya ditugaskan di sana untuk 1,5 tahun lagi. Di sana saya baca Alkitab lagi, saudara-saudaraku. Ya, 3 kali lagi, saudara-saudara, bolak-balik. Lantas setelah menjalani praktek, saya masuk sekolah lagi, saudara-saudara. Ya, tahun 83-84. Di situ 9 bulan, ya, saya baca Alkitab lagi, kurang lebih 3 kali lagi, saudara-saudara. Sampai sekarang pun walaupun durasinya ya agak lama, nggak seperti dulu 10 pasal, ya kadang sekarang 1 pasal, 2 pasal, ya berkali-kali saya membaca, saudara. Jadi kalau dulu saya membaca kisah, ya bagaimana penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan, bagaimana Tuhan pernah hadir ya di Bethlehem, saudara-saudara, ya daerah Yerusalem sana, ya di Israel sana, saudara-saudaraku. Ya, jadi ketika saya mengunjungi, semakin saya meresapi bahwa dalam sejarah Tuhan itu pernah hadir di situ, ya 2000 tahun yang lalu. Dan saya melihat beberapa tempat bagaimana ya pertama Tuhan hadir di situ, ya lalu dia besar, ya kan, lalu dia mulai melayani Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya. Perbuatan ajaib yang pertama adalah air berubah menjadi anggur.
di Kana. Di tempat itu ya ada sejarahnya, tempayan ya, masih ada satu di mana ya dulu ya diperkirakan itu tempayan isi air itu ya tempat di mana air berubah menjadi anggur ya. Dan ada mujizat yang lain ya. Dua ekor ikan, 5 ketur roti ya. Tuhan memberi makan ya, dan Tuhan berjalan di atas air. Saya semakin diyakinkan ya, istimewa di dalam pengalaman hidup saya ada Tuhan ya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan yang hidup. Coba kita membaca, hari ini kita akan mendengar ya kebenaran firman Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 16 November 2025. Saya ingin berbicara tentang firman Allah itu cepat atau lambat akan digenapi. Saudara-saudaraku yang kasih ya. Sebab itu firman Allah memberikan gambaran bahwa firman Allah itu digambarkan seperti pelita ya, yang dapat menerangi perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Perlu firman Allah itu menerangi perjalanan kehidupan kita supaya kita tidak kehilangan arah, dan pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu cepat atau lambat akan digenapi. Saya akan coba kita melihat ya, kita sudah mulai mau merayakan Natal. Jangan lupa ya, Natal kita GPDI Philadelphia Kampung Tengah ini 7 Desember, lebih awal ya, minggu pertama. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Mika pasal 5 ayat 1. Jadi sebelum firman Allah digenapi ini, ratusan tahun yang lalu Nabi Mika membicarakan ini, saudara-saudaraku, menubuatkan ini. Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Kalau kita membaca perikop di atas, Raja Mesias dan penyelamatan, ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dinubuatkan bahwa lewat keturunan Daud ini akan datang ya Raja Mesias itu ya. Dan di firman Allah katakan bahwa dia datang dari Bethlehem Efrata. Dinubuatkan itu, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Dan benar peristiwa terjadi di Bethlehem. Kalau saya mengikuti kisahnya, saudara-saudaraku, sebenarnya di mana Yesus dilahirkan oleh seorang perawan ya, Maria. Jadi kita tahu bahwa Yusuf di Bethlehem dengan Maria itu rupanya tetanggaan, saudara-saudara, di Nazaret ya. Dan mereka, saudara-saudara, akhirnya mereka bertunangan ya. Tetapi dikatakan bahwa Maria mengandung, saudara-saudara. Padahal Yusuf dan Maria belum ya, mereka kumpul satu rumah berhubungan sebagai suami istri.
Ya. Jadi ketika mereka hamil ya di Nazaret ya, di kampungnya Maria dan Yusuf ini, mereka satu kampung. Dan mereka itu menggenapi firman Tuhan. Ada perintah raja, mereka harus mendaftarkan diri. Kalau kita seperti sekarang kita di Indonesia ini pemilu. Jadi mereka harus mendaftarkan diri di kampung halaman mereka. Kalau kita melihat kisahnya di dalam Lukas pasal yang kedua, saya membacakan ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing dari kotanya. Demikian juga Yusuf pergi. Yusuf dan keluarga kecilnya ini, yaitu Maria. Dikatakan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, saudara-saudara, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Itu cukup jauh, saudara-saudara. Ya. Dari Nazaret ke Bethlehem. Kalau kami kemarin itu dari Bethlehem ke Nazaret, itu kalau naik mobil itu cukup jauh, saudara-saudara. Ya. Dan geografisnya dulu beda dengan sekarang. Ya. Tidak ada bus, ya. Tidak ada kereta api, tidak ada pesawat. Tetapi mereka berjalan kaki. Saudara bayangkan waktu itu sudah waktunya ya Maria ini melahirkan, saudara-saudara. Tapi dia harus ya ke kampungnya Bethlehem ya untuk mendaftarkan diri. Tetapi semuanya itu proses dalam perhatian Tuhan untuk menggenapi. Karena seperti firman Allah katakan, dari Bethlehem terbit ya, seorang Mesias, seorang ya juru selamat itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita baca seterusnya ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya ke lokasinya, saudara-saudara, ya, di Bethlehem. Ya. Bagaimana kalau kita melihat berita pertama, ya, berita Natal disampaikan kepada gembala. Kalau kita membaca di dalam di dalam Matius, di dalam Lukas tadi, ya, selanjutnya ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saya ada di lokasi, ya, namanya kita Napak Tilas, ya. Kami ke tempat di mana ya gembala-gembala ini ya mereka menjaga kawanan dombanya itu, ya, sekarang dibuat satu lokasi gitu di pagar gitu. Kalau dulu enggak, ya, jadi mereka dijaga kawanan dombanya sama si gembala-gembala. Dan pada waktu mereka waktu malam tinggal di padang itu,
Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan berkata, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Jadi malaikat menyampaikan berita Natal pertama kepada siapa? Gembala-gembala. Ya, pada waktu itu orang yang tidak masuk hitungan ya, kalau gembala-gembala itu secara hierarki sosial ya, tidak masuk hitungan. Dan lagi mereka ada di padang sedang mengembalakan domba. Apa itu berita kesukaannya? Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu di kota Daud, di Bethlehem akan lahir seorang, walaupun engkau kecil akan bangkit ya, raja ya, seorang juru selamat ya. Dikatakan lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yang lahir ini adalah, dia adalah Soter ya. Dia adalah Kristus yang diurapi. Ini berbicara tentang raja yang diurapi, Mesias, juru selamat. Dia adalah Tuhan di kota Daud ya, dan dia adalah juru selamat, Soter, penyelamat. Tandanya apa? Ayat 12, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama mereka bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Jadi ketika Tuhan memberitakan berita kesukaan, Injil kesukaan, berita Natal pertama kepada gembala-gembala ya, dikatakan pada waktu itu juga ya, ada sejumlah besar bala tentara memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa yang mereka lakukan? Setelah dia mendengar berita kesukaan bahwa akan lahir ya juru selamat, Kristus yang diurapi, dia dan dikatakan dia adalah Tuhan. Mereka katakan ayat yang mudah, marilah kita pergi ke Bethlehem. Memang tidak secara lengkap di depan bahwa malaikat memberitahu bahwa bayi itu lahir, tetapi di sini tentu dengan kata-kata bahwa marilah kita pergi. Jadi mereka diberitahu bahwa bayi yang lahir itu, anak yang lahir itu, tandanya dibungkus dengan kain lamin di palungan itu di Bethlehem. Pergilah ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita. Luar biasa ya. Tentu ada apa ya? Di sini tindakan dia pergi berarti dia percaya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh malaikat itu, malaikat-malaikat itu percaya. Sebab itu mereka cepat-cepat, dikatakan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Lantas cerita selanjutnya, jadi kisah juru selamat Mesias
raja yang lahir pada waktu itu, dia adalah Tuhan, diberitahu kepada gembala-gembala bahwa tandanya dibungkus dengan kain lama, dia lahir di Bethlehem. Dan itu sudah dinubuatkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ratusan tahun Nabi Mika sudah melihat engkau Bethlehem yang kecil akan bangkit seorang yang besar. Kalau saudara perhatikan, coba pas Matius pasal yang kedua, ada kisah yang menguatkan di sana, dikatakan Matius pasal 2 ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur di Yerusalem. Ini saksi yang lain lagi, saudara-saudaraku, tentang bagaimana orang ini berjumpa, ya, juru selamat itu, ya saudara, raja yang lahir itu. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, pada zaman di mana Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tentu mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Dan mereka dibimbing oleh bintang-bintang. Coba, ini bukan kebetulan, saudara. Kita perhatikan ayat 2. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Jadi ini orang-orang Majus ini, ya, tentu beberapa orang, saudara-saudara. Lebih dari satu orang, kan dari persembahannya kan ada emas. Nanti kita melihat selanjutnya ada yang mempersembahkan ya emas, kemenyan dan mur, ya. Dan tentu kalau dulu melakukan perjalanan itu ya pasti enggak sendirian, bersama rombongan, ya. Mereka melakukan perjalanan dari jauh, saudara-saudara. Ya, mereka mendatangi Yerusalem mencari, ya, di mana Yesus ya lahir itu. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di Yerusalem itu, saudara-saudara, di kota Yerusalem itu, di situ ada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan saudara-saudara, kalau saya membayangkan dulu, ya, jadi itu pusat, ya, tempat ibadah Yerusalem itu, ya, mereka beribadah, ya. Jadi rupanya kalau dari Nazaret, dari kampung-kampung itu, mereka setahun minimal 3 kali ke Yerusalem beribadah, karena itu pusat, ya, mereka berbuat ibadah, ya, 3 kali paling enggak, hari raya Paskah, hari raya Pantekosta, hari raya Pondok Daun-Daunan. Itu saudara-saudara cukup jauh mereka melakukan perjalanan dengan rombongan-rombongan dari segala penjuru ngumpul mereka untuk beribadah. Nah, dikatakan di Yerusalem itu, di situ ada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintalah keterangan dari mereka, di mana itu Mesias yang lahir itu, raja yang lahir itu, Mesias yang akan lahir. Ayat 5, maka berkatalah kepada mereka, di Bethlehem tanah Yudea. Setelah mereka menyelidik dan dikatakan, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika tadi, Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, ini pengulangan tadi, Mika pasal 5 ayat yang 1, mengutip si imam-imam ini, ya, ahli-ahli Taurat itu ketika diminta oleh Raja Herodes, tolong cari tahu. Ini karena ada tamu dari, ya, orang-orang Majus ini memberitahu bahwa ada raja yang lahir, ya, raja orang Yahudi. Ya, lalu mereka cari tahu sesuai dengan firman Tuhan,
Ya, Mika pasal 5 ayat 1 diulang lagi ayat 6. Engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah itu mereka menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Bukan lagi bayi, saudara-saudaraku, ya. Gembala-gembala mereka melihat Yesus ada di palungan, tapi firman Allah katakan orang Majus ini kan sudah beberapa lama mereka lakukan perjalanan. Jadi anak itu sudah bertumbuh, ya, bayi itu sudah bertumbuh, ya, saudara-saudaraku. Makanya ada perintah dikatakan nanti Raja Herodes, orang yang lahir di bawah 2 tahun diperintahkan untuk dibunuh, saudara-saudaraku yang kasih. Perhatikan saudara-saudara ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Sekarang beda posisinya. Orang Majus menjumpai Yesus di rumah. Ya. Melihat anak itu, jadi di Betlehem, sekarang di rumah, bukan lagi di palungan. Anak itu, maka Maria bersama Maria ibunya dan sujudlah menyembah, dan mereka membuka tempat harta mereka, bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, lalu yaitu emas, kemenyan dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpinya supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Herodes ini pura-pura, dia pikir wah ini saingannya nih, ya, seorang raja itu. Saudara-saudara, dia hanya memerintahkan kepada orang, nanti kalau ketemu tolong beritahu ya. Dia katakan mau menyembah, ya. Padahal kalau kita melihat saudara-saudaraku ayat yang ke-16, Herodes tahu bahwa dia diperdaya, dia marah, dia perintahkan, ya, supaya anak di Betlehem yang berumur 2 tahun dibunuh, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita ambil di sini kesimpulan bahwa ada kejadian 2000 tahun yang lalu di Betlehem, kota yang kecil, lahir seorang juru selamat. Ya, dia adalah raja, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita semua membacanya, saudara-saudara, lewat Alkitab ini. Saya percaya dan saya juga sudah, ya, melihat lokasinya, ya. Diperkirakan disitulah Yesus lahir, saudara-saudaraku, di Betlehem. Dan dengan kata lain, firman Allah itu digenapi, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Allah itu ya dan amin, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sebab itu kita perlu sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, membaca Alkitab ini. Karena ini adalah firman Allah. Ini adalah yang diwahyukan oleh Allah. Tulisan-tulisan ini diwahyukan oleh Allah. Dengan perantaraan, ya, berbagai golongan orang, saudara, kurang lebih 40 orang dari latar belakang yang berbeda-beda yang menulis, ya, sudah dikanonisasikan, saudara-saudara, 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27, 66 kitab. Firman Allah ini pasti cepat atau lambat akan digenapi, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus memegang firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus pegang, saudara-saudara. Selain firman Allah tadi kita baca, karena firman Allah ini
Dia seperti makanan rohani kita. Ya. Firman Allah ini seperti roti dan roti, ya saudara, untuk makanan rohani kita ini. Kita kan perlu makan secara lahiriah ini, saudara. Nah, makanan rohani kita juga kita perlu firman Allah. Perlu kita mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap minggu kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa firman Allah itu, ya, cepat atau lambat pasti akan digenapi, saudara-saudara. Ya. Dan firman Tuhan itu, saudara-saudara, dia Ibrani katakan seperti pedang bermata dua. Dia seperti pedang yang tajam, bisa menyentuh, membelah. Kadang-kadang kita ketika kita mendengar, loh kok firman Tuhan untuk saya ya? Kok firman Tuhan menegur saya? Di dalam Ibrani katakan bahwa dia seperti pedang bermata dua yang tajam. Dia menyelidik dalam sampai ke dalaman hati kita, saudara-saudaraku yang kasih. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup, dia hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah seperti pedang bermata dua. Dia sanggup menyelidik, membelah sampai kedalaman hati kita, menilai, mengoreksi saudara-saudara apa yang menjadi keperluan kita. Ya. Firman Allah itu cepat atau lambat digenapi. Firman Allah itu adalah makanan rohani kita. Kita perlu makan, jangan kita hanya cuman lahiriah saja kita perhatikan makan sehari 2 kali 3 kali. Tapi yang rohani ini juga, yang di dalam juga kita perlu makan supaya kita kuat. Untuk dapat berjalan, untuk menghadapi segala situasi, keadaan yang kita hadapi. Karena di dalam kita menjalani itu, saya bilang ada faktor X. Silih berganting, kadang di atas, kadang di bawah, saudara-saudaraku yang kekasih. Kadang baik, kadang tidak baik. Tapi kalau ada firman Tuhan, dia memberikan kekuatan. Dia hidup, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus pegang, saudara-saudaraku yang kasih. Dia digambarkan seperti katakan Yesaya, embun yang jatuh. Ya. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Dia digambarkan seperti apa? Ayat sebelumnya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan. Digambarkan seperti hujan, salju turun dari langit. Dia tidak kembali lagi ke langit, tetapi dia akan mengairi bumi dan membuat subur dan menumbuhkan tumbuh. Itulah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya, tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan, akan digenapi, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dengan jalanmu, rancanganku dengan jalan. Beda, saudara-saudaraku. Ya. Biarlah kita tetap mau memegang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu, ya, dia akan, saudara-saudara, cepat lambat ia akan digenapi. Dia akan melakukannya,
Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu dengan kita merayakan Natal, kita harus selalu mengingat sebagai orang-orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu cepat atau lambat akan digenapi. Kita orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan. Pengharapan kita itu seperti sauh yang dilabuhkan jauh, yang menghubungkan sorga. Saudara-saudara, firman Tuhan itu kuat seperti jangkar yang dilepaskan oleh seorang pelaut itu, sehingga kapal itu tidak terombang-ambing. Begitu juga saudara-saudaraku, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, gelombang silih berganti, tapi kita tidak akan tergoyahkan, ya, karena ada firman Tuhan yang kita pegang, saudara-saudara. Dan firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, tak kalah saya dan saudara memperingati Natal, kelahiran Juru Selamat, datangnya Mesias itu 2000 tahun lalu kita rayakan, saudara. Kita juga ingat bahwa Tuhan pasti menggenapi firman-Nya, ya. Biarlah kita baca, kita simpan dalam hati kita pegang, kita lakukan. Karena firman Allah katakan, orang yang mendengar dan melakukan, dia adalah orang berbahagia. Ya, kita akan merasakan kuasa dari firman Tuhan itu. Kita akan mengalami kebahagiaan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan seperti makanan tadi, ya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Dan dikatakan dia seperti pelita menerangi perjalanan kita. Kadang-kadang saudara-saudara, kadang terang, kadang remang-remang, kadang gelap kan. Hidup kita ini kan kadang-kadang begitu, saudara-saudaraku. Kadang enjoy, ya, senang-senang, kadang kita kelabu, saudara-saudara, muram, ya. Kadang-kadang kita susah, saudara-saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang banyak hal yang membuat kita takut, tawar dan lain-lain, saudara-saudara. Tapi tentu kalau ada firman, dia tidak akan menyesatkan kita. Dia akan terus menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, mari, ya, baca Alkitab kita. Mari kita simpan dalam hati kita. Mari kita lakukan supaya kita mengalami dampaknya, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita mendapat kekuatan, kita mendapat jalan keluar. Karena di dalam Alkitab ini semua ada, di dalam Alkitab ini menjawab semua. Ya, janji Tuhan ini ada di dalam Alkitab ini. Kurang lebih dikatakan 33.000 janji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa, cukup untuk kehidupan segala permasalahan hidup kita. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus, ya, memegang dan mengizinkan kehidupan kita diterangi, ya, lewat firman Tuhan, di mana kita senantiasa mau simpan, lakukan supaya kita mengalami dampak kebahagiaan dan kita merasakan kuasa itu. Karena firman Tuhan ini kuasa. Firman Tuhan ini itu juga digambarkan seperti mana, saudara-saudara. Ya, kalau saya mengikuti napak tilas,
bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu cukup jauh, saudara-saudara. Mereka harus melewati medan yang cukup berat, padang gurun. Itu benar-benar gersang, saudara-saudara. Nggak ada tanaman, ada sedikit-sedikit. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang gersang, nggak ada. Saudara-saudara, dari Mesir mau ke itu, lebih-lebih kita melewati Laut Kolsom, Laut Tebrau itu. Tapi kita tahu kan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, ya, sehingga laut itu terbelah. Ya, kalau sekarang orang Mesir bikin terowongan, ya, terowongan Suez itu ya. Jadi di bawah Laut Tebrau itu ada terowongan. Itulah saudara-saudaraku, kami beralih ya dari Mesir ke Israel, ya, lewat terowongan itu. Itu penghasilan pajak daripada Mesir itu, saudara-saudara, paling besar selain wisata, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam perjalanan itu bangsa Israel, bagaimana Tuhan pelihara, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, dulu memang kenapa orang makannya kurma, saudara, ya, rupanya kurma itu bisa disimpan lama juga, di situ banyak vitaminnya ya. Tapi selain itu kan terbatas, mereka kehabisan bekal mereka karena ketidaktaatan mereka, sehingga mereka harus 40 tahun, bayangkan 40 tahun, saudara-saudara. Dan memang ada bedanya antara ya padang gurun ya Sinai itu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Kan janji Tuhan itu berkelimpahan, susu dan madu. Susu dari mana sih? Tentu dari binatang, entah dari domba, sapi, apa, diperas, ada susu. Ada binatang. Binatang hidup dari mana? Ya, makan rumput. Rumput dari mana? Ya, tumbuh dari tanah yang subur. Itu janji Tuhan. Walaupun gersang, bedanya di Israel itu dia ada tadi subur, saudara-saudaraku. Ya, memang terkenal pertanian ya di Israel itu. Pohon mangga kecil tapi berbuah lebat. Pohon pisang juga kecil, dia berbuah. Jadi korma juga, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi satu hal di sana, waktu mereka perjalanan 40 tahun dari medan yang berat, ya, saya Tuhan izinkan ke Gunung Sinai itu naiknya tinggi sekali, saudara, 1.300-an lebih. Memang benar sekarang karena untuk income ya masyarakat ya, jadi ada masyarakat asli di sana namanya Beduin. Kalau kita itu Badui. Jadi orang ini tinggalnya di mana? Padang-padang itu, pindah-pindah, saudara-saudara. Ya, tenda-tenda sementara. Nah, hasil itu supaya ya mereka sekarang diharuskan, kalau dulu orang bisa berjalan kaki naik ke Gunung Sinai, mereka harus naik onta sampai di pertengahan. Nah, di pertengahan itu baru sekitar 600-an meter, masih harus melakukan 725 anak tangga lagi, saudara-saudara. Itu naik onta 1,5 jam, diperkirakan naik tangga itu 725 meter itu 1,5 jam. Wow, saya dengan semangat 45 dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Di tengah-tengah yang naik tangga yang 700 mungkin baru sekitar 400. Waduh, saya sudah kehabisan napas. Memang semakin itu, saudara-saudaraku, oksigennya makin kurang. Kita kan udah ngos-ngosan ya, apa berjalannya kan kayak hiking itu ya. Anak-anak tuh saya lihat Hesky, ada beberapa desa yang pernah hiking ya, ke gunung-gunung itu pasti akan mengalami begitu ya. Dan kami sana, saya udah habis napas, Tuhan tolong. Karena di Gunung Sinai itulah bagaimana kemuliaan Tuhan nampak kepada si Musa, dan Musa menerima 10 ya hukum Tuhan. Aduh, Tuhan tolong. Jadi saya sambil berdoa, saya
melangkah setiap 10 saya hitung 1, 2, 3, 9, 10 berhenti. 1, 2, 10, 11, 12 berhenti. Begitu. Jadi saya pokoknya setiap entah 10 entah 12 saya berhenti gitu. Saya lihat lagi, wah sudah ada dekat rumah nih, ada rumahnya. Ya persinggahan, waduh seneng hati, udah mau sampai nih. Padahal sampai ke sana saudara melingkar-lingkar masih jauh lagi saudara, masih 10 menit, bayangkan saudara. Tapi ya puji Tuhan, kami ya Tuhan tolong sampai ke sana, ke Gunung Sinai. Bagaimana Musa menerima ya 10 hukum Tuhan itu dan kemuliaan Tuhan. Nah di situ saya juga berdoa, ya saya di situ puji Tuhan saudara. Di sana ada ojek gendong. Saya pikir ojek gendong bagaimana? Jadi orang yang udah loyo gitu, udah sempoyongan, udah nggak kuat, jadi ketek dipegang gitu, ya ditenteng dia gitu. Itu bayarnya mahal saudara, 500.000 kalau diuangkan saudara. Hanya cuman ojek gendong gitu. Tapi ya lumayan. Kalau kita sendiri kan udah sempoyongan kan, karena udah nggak kuat lagi, udah capek kaki. Ya sama si ojek gendong sama orang asli Beduin itu ya diseret juga, dia lebih tahu jalan-jalan. Tapi satu hal saudara, di dalam perjalanan itu ada manah yang Tuhan kirim dari sorga. Makanan, makan dari mana saudara-saudara? Gersang, air juga nggak ada. Tuhan buat mujizat. Musa katakan ke gunung batu keluar air, ketuk keluar air. Ya, selain apa mana itu, Tuhan kirim burung puyuh, ya daging. Kalau sekarang kan roti ditambah daging kan hamburger. Wah dulu makannya hamburger, makanya ya, sehat-sehat semua. Karena di dalam mana itu banyak gizinya, vitaminnya dari A sampai Z itu ada. Nah itulah gambaran mana itu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini banyak mengandung janji seperti vitamin A sampai Z yang memberikan kekuatan kesehatan rohani kita sehingga kita tidak mudah lemah, tidak mudah tawar hati, tidak mudah takut. Saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Firman Tuhan ini hidup. Firman Tuhan ini berkuasa, saudara-saudara, dan firman Tuhan ini ya dan amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya bukan sekedar membaca saja historis. Saya semakin diyakinkan lagi dengan lokasi-lokasi kejadian bagaimana Tuhan melakukan perbuatan Tuhan. Dan istimewa di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah juru selamat. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja damai. Dia mendamaikan kita dengan Allah dan juga mendamaikan kita dengan sesama. Menyatukan kita, mendekatkan kita dari jauh menjadi dekat. Tuhan melakukan keajaiban-keajaibannya. Kita nyanyikan di dalam kelemahanku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa untuk firman Allah. Tuhanku
Terlalu banyak janji Tuhan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah janji itu bukan sekedar kita ketahui, tetapi kita mau alami dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kalau dulu dimuatkan melalui nabi-nabi, dan itu terjadi, saudara. Dan kita mau imani, Tuhan berjanji, dan itu juga akan terjadi dalam setiap gereja Tuhan yang ada. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu ini. Biar kita pahami dan imani bahwa Tuhan ada. Tuhan datang dalam setiap kita, akan memberikan kekuatan. Sekarang, apakah saudara butuh? Apakah saudara perlu Tuhan? Itu tergantung dari kita. Itu pilihan, saudara. Tapi hari ini kita diajak, mari kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena kita adalah orang-orang ciptaannya. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dia juga yang akan menjaga kita. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Mari kita sama-sama katakan, di dalam kelemahanku ini Tuhan. Oh, di dalam kelemahan, amin. Lebih hebat dari segala tantangan yang ada dalam kita, yang membelah dan teduhkan. Amin, amin. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Dia pegang hidupku. Dia akan melakukan mujizat. Oh haleluya. Yang membelah dan teduhkan badan. Haleluya. Haleluya. Dia pegang hidupku. Yang sekali lagi katakan, yang membelah, yang teguhkan badan. Haleluya. Tak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dia pegang, dia pegang. Mujizat sejati. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau alami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu jangan Engkau tinggalkan kami ya Roh Kudus. Kuasai hidup kami, pimpin kami, penuhi kami Tuhan.
supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah, Amin, amin, tidak amin. melanggar perintah-perintah Tuhan, tapi langkah kami sejalan dengan maunya Tuhan. Ya, amin. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mengalami janji-janji Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami, gereja-Mu yang senantiasa setia untuk menantikan janji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan, firman Allah sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kami, apa yang kami lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Engkau akan membalas dengan berlipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan. Engkau berkati dan urapi yang akan melayani. Dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau angkat tangan kananmu, tangan kiri di dadamu. Yakinlah, Tuhan yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. 2000 tahun yang lalu Dia pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia, karena Dia mengasihi kita, manusia-manusia yang berdosa. Lewat karyanya di atas kayu salib, Dia menebus, menyelamatkan kita. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia dapat melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, percayalah. Tuhan hadir, Dia ada, Dia ingin menolong saya dan saudara. Dia ingin menyembuhkan saya dan saudara. Dia ingin memberkati saya dan saudara. Dia ingin memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Dia ingin memulihkan kehidupan saya dan saudara. Dia akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mewakili jemaat-Mu, berdoa buat jemaat-Mu yang terangkat tangan mereka dengan segala beban berat, permasalahan, sakit penyakit mereka, kekurangan mereka, hal-hal yang dialami, pergumulan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dan yakin Engkau tidak berubah, Engkau pembuat mujizat,
dan Engkau tetap melakukan mujizat sampai detik ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah kami alami dalam pribadi-pribadi kami. Tuhan jamah Bapak Marcel Mandangi, di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala hal yang mengganggu kesehatan tubuhnya dihancurkan, dijamah, dipulihkan, disembuhkan lagi di dalam nama Tuhan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan, menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Juga Ibu Nenggolan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan menjadi bagian ini. Oma-oma kami, Oma Diana, Oma Samuel, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Mama Avon, juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, semangat di dalam menjalani kehidupan ini yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Tuhan dijamah oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan Bapak Ibu Purba maupun Ricky yang akan ke negara Jepang. Tuhan sudah buka jalan. Biarlah Tuhan juga menyertai perjalanan mereka dari pergi pulang, baik dengan kendaraan darat, lewat udara Tuhan, laut, dan semuanya Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi Tuhan. Mereka tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Sehat-sehatkan selalu, dan mereka menikmati berkat Tuhan, dapat menikmatinya Tuhan dalam perjalanan ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah kepadanya. Pulang pergi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap serahkan keluarga Gideon, Oscar Gideon di dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga ini dijamah, diberkati Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga mereka tetap mengalami kebahagiaan. Tuhan senantiasa tolong dari pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati juga Ibu Grace dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa berkati suaminya. Biar Tuhan anugerahkan iman yang menyelamatkan, jamah anak-anaknya, sehatkan selalu, dan semua kami yang hadir. Ibu Yeni, Pak Gatot, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, semangat yang baru dalam kehidupannya. Kami semua Tuhan Yesus senantiasa dijamah dengan kuasa Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan sukarela, dengan iman mereka. Biar Tuhan membalas, memberkati. Bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada anak-anak-Mu yang melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik sebagai song leader, penerima tamu, singer, yang megang LCD, yang memegang perlengkapan, sound system, penerima tamu, timekeeper, kolektan, semuanya yang terlibat Tuhan menyiapkan gedung ini. Tuhan membalas dan memberkati mereka. Kami yakin dan percaya ada upah, ada berkat yang menanti dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, negeri kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan, berikan keamanan juga Tuhan. Pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan berkati, berikan hikmat di mana kami tinggal, juga daerah-daerah kami tinggal. Tuhan berkati daerah-daerah kami tinggal, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan kami juga berkati itu. Pekerjaan Tuhan di mana-mana, organisasi gereja kami GPDI juga Tuhan berkati, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, penginjil, guru-guru. Tuhan tolong senantiasa berikan hikmat, akal budi Tuhan. Sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi Alkitab, Tuhan tolong. Baik yang ada di negeri kami yang tercinta, baik di mancanegara, Tuhan tolong senantiasa pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tolong juga jamah kepada saudara-saudara kami yang tidak hadir. Kalau mereka ada juga mengalami permasalahan,
Ada juga yang kurang sehat, Tuhan jamah sembuhkan, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, tolong juga acara Natal kami tanggal 7 Desember jam 4 sore. Tuhan berkati semua yang terlibat panitia, berikan sukacita, dan Tuhan memberkati semua jemaat sehingga mereka dapat memberikan sebagian berkat mereka lewat celengan-celengan Natal mereka untuk membiayai perayaan Natal kami. Tuhan balas dan memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan tolong setiap latihan-latihan acara-acara yang persiapan, Tuhan campur tangan, dan hari hanya Tuhan berikan cuaca yang baik, istimewa kami semua jemaat-Mu, para undangan, Handai Tolan, keluarga kami, juga anak-anak TK, keluarga anak-anak TK disehatkan selalu, dipenuhi dengan sukacita dan kemenangan. Kami berduyun-duyun untuk datang ke tempat ini merayakan Natal Tuhan bersama. Tuhan memberkati perayaan Natal kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati panitia Natal, dan Tuhan tolong juga sebentar latihan pujian secara umum. Tuhan tolong Ibu Cica yang memimpin, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.